Argentina terdesak memenangkan pertandingan kedua mereka di Piala Dunia 2022 melawan Meksiko jika ingin menjagakan ke babak 16 besar. Namun agenda yang satu ini tampak bakal sangat berat. Bocoran dari media setempat, Meksiko berencana bermain dengan 5 bek sekaligus untuk membendung Argentina dan menduetkan dua winger cepatnya di lini depan, yang berarti bisa diartikan Meksiko bakal bermain dengan sangat dalam dan mengincar golnya lewat serangan balik yang cepat. Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Ya, Meksiko dikabarkan bakal mengubah skemanya untuk Argentina sebagaimana dibocorkan Marca Meksiko. 5 bek bakal jadi benteng pertahanan Meksiko dengan sang kiper ajaib Guillermo Ochoa di benteng terakhir. Dan yang juga mencolok adalah komposisi lini depan dengan 2 striker tapi tanpa satupun striker murni. Alexis Vega dan Hirving Lozano dirumorkan bakal diduetkan pelatih Gerardo Martino di lini depan. Dua winger yang sama-sama punya kecepatan mumpuni. Ya, mudah dibaca dari bocoran formasi tersebut jika Meksiko bakal bertahan total melawan Argentina dan mencuri gol lewat serangan balik. Lantas bagaimana dengan Argentina? Hingga jam-jam terakhir jelang pertandingan, gak ada perubahan dari rencana skema 4-3-3 yang bakal diusung pelatih Lionel Scaloni, sebagaimana telah disiapkannya setelah skema 4-4-2 gagal total di laga pertama melawan Arab Saudi. Hanya memang Scaloni masih berkutat dengan komposisi yang tepat untuk lini tengah. Semula pergantian dalam komposisi starternya hanya dilakukan di 3 tempat. Dari bek tengah, Cristian Romero diganti Lisandro Martinez, bek kanan menjadi Gonzalo Montiel dari Nahuel Molina, dan Papu Gomez diganti Enzo Fernandez. Namun belakangan dia ragu untuk kembali menurunkan Leandro Paredes sebagai starter di posisi gelandang tengah. Paredes sendiri ditarik keluar di tengah laga pada pertandingan melawan Saudi kemarin dan digantikan Enzo Fernandez. Lantas dengan Enzo telah direncanakan mengisi posisi LCM. Siapa yang bakal dimainkan jika Paredes dicadangkan? Nama Guido Rodriguez yang selama ini memang jadi pelapis Paredes pun mengemuka dan menguat menjadi starter di laga melawan Meksiko. Dan kalau opsi yang satu ini benar ditempuh Scaloni, maka menjadi makin logis untuk memainkan Enzo Fernandez sebagai starter. Karena kekurangan Guido dalam hal distribusi bola bakal ditutupi oleh Enzo yang punya akurasi dan jangkauan passing mumpuni. Sebagaimana Guido di klubnya Real Betis, peran tersebut diisi oleh Sergio Canales. Tapi siapapun mengisi posisi LCM kelak penting baginya untuk turut membantu Guido dalam penguasaan bola dan men-cover ruang di depannya. Dan siapapun mengisi posisi bek kiri, entah Nicolas Tagliafico atau Marcos Acuña, penting pula untuk terkoneksi dengan unit tersebut demi menyeimbangkan sistem Argentina dalam menyerang dan bertahan di sisi kiri. Namun dengan Guido Rodriguez yang lebih defensif dan Enzo Fernandez yang juga punya skill defensif bagus, menjadi lebih ideal jika bek kiri diisi pemain yang karakternya lebih ofensif seperti Marcos Acuña. Karena kalau Tagliafico yang juga lebih defensif ditempatkan di posisi tersebut, maka daya gedor Argentina di sektor kiri bakal sangat minim dan bakal hanya sangat bergantung Angel Di Maria untuk memberi ancaman dari sisi tersebut. Tapi kalau Scaloni akhirnya tetap memainkan Tagliafico di posisi bek kiri, dia mungkin mesti mempertimbangkan lagi komposisi lini tengahnya, yang salah satu opsi logisnya adalah menggeser Enzo Fernandez ke tengah dan memberi posisi LCM kepada Alexis Mac Allister. Enzo dan Mac Allister memang dua nama terdepan yang mengemuka sebagai LCM utama Argentina sepeninggal Giovanni Lo Celso karena cedera. Namun dari rangkaian sesi latihan, Enzo menunjukkan performa yang jauh lebih baik ketika dimainkan di tengah, dan mungkin inilah saatnya memberi Enzo ruang di mana dia bisa memberikan permainan terbaiknya. Enzo sebagai pemain tengah bakal sangat menolong karena dia jago dalam bertahan dan menyerang, memungkinkan rekan setimnya di posisi lain fokus dengan tugas masing-masing, dan sistem permainan Argentina pun bisa lebih efektif. Yang jadi persoalan adalah konsep ini belum sekalipun diterapkan Argentina di lapangan pertandingan. Lini tengah Argentina pada era Scaloni sudah mengakar dengan unit Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, dan Giovanni Lo Celso. Sementara Enzo baru September kemarin debut untuk Argentina, dan Mac Allister juga baru-baru ini saja kembali rutin dipanggil Scaloni. Sehingga untuk menerapkan sistem baru, apalagi di ajang kompetitif sepenting Piala Dunia, di laga hidup mati pula adalah perjudian dengan level resiko yang sangat tinggi. Kejeniusan Lionel Scaloni sebagai juru taktik pun sedang dalam ujian berat.